Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Syahrin dengan NIM 8776500067. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah IDIK 4006. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ontologi. Parmenides adalah orang yang pertama kali menggagaskan ontologi. Ontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada atau wujud, dan logia yang berarti wacana lisan, ilmu, atau bentuk dari segala sesuatu yang ada. Jadi, ontologi adalah ilmu yang khusus mempertanyakan atau mencermati apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada atau mungkin ada. Ada dua pertanyaan kunci dari ontologi, yaitu yang pertama, apa yang ada atau apa yang dikaji. Yang kedua, bagaimana hakikat realitasnya. Lalu, apakah peran kedudukan ontologi dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ontologi memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, menentukan objek kajian, yaitu menjawab apa yang diteliti sehingga ilmu bisa berkembang. Yang kedua, membatasi ruang lingkup, yaitu memagari tiap ilmu agar tetap fokus dan tidak campur aduk. Yang ketiga, melahirkan ilmu baru. Dengan perubahan pandangan ontologis, maka dapat tercipta cabang ilmu baru. Yang keempat, yaitu mencegah ilmu kosong atau sesat, yaitu memaksa kita untuk mempertanyakan hakikat objek ilmu agar tidak hanya jadi jargon tanpa nama. Jadi, pada intinya, ontologi memastikan ilmu mengkaji sesuatu yang benar-benar ada, jelas batasannya, dan layak untuk dikembangkan. Tanpa ontologi, kita seperti memancing di kolam yang kosong. Selanjutnya, yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, dan logos berarti ilmu. Jadi, sederhananya, epistemologi adalah kajian tentang asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan cara pengetahuan dinyatakan benar. Maka, jika kita ingin mempelajari epistemologi ilmu, berarti kita ingin memahami asal-usul ilmu, kebenaran ilmiahnya, serta alasan mengapa pengetahuan itu disebut ilmiah. Di sini, saya juga akan menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenarannya diuji. Pertama, yaitu bagaimana ilmu diperoleh. Ilmu dapat diperoleh melalui 5 sumber. Yang pertama, yaitu empirisme, melalui indera atau observasi. Yang kedua, rasionalisme, yaitu dengan akal atau logika. Yang ketiga, intuisi, insight langsung. Yang keempat, otoritas, yaitu dengan ahli, buku. 5, yaitu wahyu, atau dari keyakinan agama. Selanjutnya, yang kedua, yaitu metode apa yang digunakan. Metode yang digunakan utamanya yaitu metode ilmiah. Metode ini melibatkan tahapan yang terstruktur mulai dari pengamatan, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu cara menguji kebenaran ilmu. Di sini kita menggunakan 4 teori. Yang pertama, yaitu teori korespondasi, yaitu melalui fakta atau kebenarannya. Yang kedua, yaitu korehensi, atau tidak bertentangan. Yang ketiga, yaitu pragmatisme, berguna atau berhasil. Yang keempat, konsensus, atau disepakati ahli. Yang ketiga, yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksia dan logos. Aksia berarti nilai, dan logos berarti ilmu. Ontologi fokus pada keberadaan ilmu, atau usaha untuk mengetahui sesuatu yang ada. Epistemologi fokus pada ilmu pengetahuan dan tingkat kebenaran ilmiahnya. Maka aksiologi fokus pada nilai, yaitu estetika dan etika penerapan ilmu pengetahuan dalam dunia nyata. Aksiologi mengarahkan penggunaan ilmu secara etis, bertanggung jawab, dan bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Aksiologi mengkaji nilai dalam ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nilai intrinsik. Ilmu itu sendiri sangat berharga karena mengungkap kebenaran. Kedua, yaitu nilai ekstrinsik, yaitu ilmu dianggap berharga karena bermanfaat dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Yang ketiga, moral atau etika. Nilai yang mengatur perilaku manusia, seperti keadilan, kejujuran. Yang keempat, yaitu estetika, nilai keindahan dalam teori ilmu maupun dalam penerapannya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu etika penggunaan ilmu. Etika dalam aksiologi merupakan cabang yang mempelajari masalah moral, perilaku, dan norma. Dalam penggunaan ilmu, etika bertindak sebagai panduan bagi ilmuwan dan masyarakat. Untuk bertanggung jawab moral, yaitu memastikan agar ilmu tidak disalahgunakan. Tujuan utama aksiologi adalah memastikan ilmu pengetahuan berfungsi untuk kemaslahatan manusia, yaitu membantu manusia untuk mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, pada intinya, aksiologi menegaskan bahwa ilmu bukan hanya sekedar ada, tetapi juga harus berguna dan dioperasikan dengan etika yang kuat agar berguna bagi masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan ketiganya dalam membentuk fondasi utama filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu karena ketiganya membentuk satu kesatuan sistematis yang utuh.
Ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri kokoh tanpa salah satu dari ketiga aspek tersebut. Berikut adalah rincian keterkaitan ketiganya. Dalam filsafat ilmu, ontologi menetapkan objek atau realitas apa yang dikaji, sehingga ilmu punya pijakan yang jelas. Lalu, epistemologi menyediakan metode atau cara yang sahih untuk memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Sementara aksiologi memastikan ilmu itu dipakai dengan tujuan yang baik dan etis bagi kehidupan. Jadi, sederhananya, ketiga aspek tersebut saling bergantung. Tanpa objek yang jelas, ilmu jadi kosong. Tanpa metode yang jelas, ilmu hanya jadi asumsi. Dan tanpa nilai atau etika, ilmu dapat merusak.